Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya nak ya. Salam sehat dan semangat selalu dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk dalam mata pelajaran kimia di pertemuan keempat ya. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, adapun pada pertemuan ini materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai pemisahan campuran. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana prinsip dasar dari pemisahan campuran dan agar kita dapat mengetahui apa sih jenis-jenis pemisahan campuran dalam kimia. Kita langsung masuk ke pembahasan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggolongan materi, di mana dalam penggolongan materi itu terdapat salah satunya adalah campuran. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip pemisahan campuran? Prinsip pemisahan campuran itu adalah adanya perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh komponen-komponen yang membentuk campuran, di mana prinsip pemisahan campuran itu didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis dari zat penyusunnya. Seperti apa sifat-sifat fisisnya? Itu seperti wujud zat, ukuran, partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk memisahkan zat dari campurannya, yaitu pertama melalui dekantasi, kemudian bisa melalui filtrasi atau penyaringan, kemudian bisa melalui destilasi atau penyulingan, ada namanya sublimasi, kristalisasi, kromatografi, sentrifugasi, dan corong pemisah. Baik, ini akan kita bahas satu persatu secara singkat ya. Adapun cara dekantasi. Dekantasi itu adalah prinsip pemisahan campuran dia dengan menggunakan perbedaan massa jenis zat ya, dengan menggunakan perbedaan massa jenis zat dari komponen-komponen campurannya. Ya, dimana metode dekantasi ini dapat digunakan untuk memisahkan zat padat dari campuran larutan dan untuk memisahkan pati singkong dari campurannya. Oke, itulah dia dekantasi. Kemudian apa pula cara pemisahan campuran melalui filtrasi atau penyaringan ya. Filtrasi itu adalah prinsip pemisahan campuran karena adanya perbedaan ukuran antara dua zat yang akan dipisahkan, di mana metode ini dia menggunakan alat penyaring ya untuk pemisahannya. Nah, pada proses penyaringan dia akan menghasilkan residu dan filtrat, di mana residu itu adalah zat padat yang tertahan oleh kertas saring, sedangkan filtrat adalah zat cair yang melewati kertas saring. Nah, filtrat itu dia dapat ditentukan oleh tingkat kerapatan dari alat penyaringnya, ukuran partikel dari zat yang disaring, dan jenis zat yang disaring. Kemudian kita masuk cara pemisahan campuran yang ketiga, yaitu melalui destilasi atau penyulingan. Destilasi itu adalah suatu proses penguapan yang diikuti dengan pengembungan, di mana metode penyulingan ini dia didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen-komponen campurannya. Metode destilasi ini digunakan untuk memisahkan campuran dari dua atau lebih cairan yang mempunyai titik didih yang berbeda. Ya.
Contohnya itu adalah penyulingan air laut, ya, dimana air murni itu akan keluar sebagai destilatnya dan garam sebagai residunya. Nah, selain contohnya penyulingan air laut, juga metode destilasi dapat digunakan dalam pemisahan minyak bumi menjadi sejumlah fraksi minyak bumi seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Itu dia ya, itu untuk destilasi. Kemudian kita masuk ke sublimasi. Sublimasi itu adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, biasanya sublimasi ini digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak menyublim. Contohnya adalah campuran kamfer. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pemisahan campuran melalui kristalisasi. Apa pula itu? Ya, pada proses kristalisasi, larutan pekat itu didinginkan dulu sehingga zat larut dia mengkristal. Nah, hal itu terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Nah, melalui proses kristalisasi itu nanti akan diperoleh zat padat yang lebih murni karena komponen lainnya yang kadarnya lebih kecil itu tidak ikut mengkristal. Ya. Kristalisasi ini biasanya digunakan dalam pemurnian zat. Contohnya adalah pembuatan gula pasir dari air tebu. Di sini kamu dapat lihat bagaimana proses pembuatan gula ya dari tebu. Ya. Kemudian kita masuk ke pemisahan campuran secara kromatografi. Metode kromatografi itu merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya rambat zat pada suatu medium tertentu. Ya. Di mana daya absorpsi oleh bahan penyerap dan volatilasi daya penguapan. Nah, itu dia ya. Jadi metode kromatografi dia metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya rambat, daya absorpsi, dan volatilitas. Adapun perbedaan kecepatan merambat zat itu disebabkan oleh adanya perbedaan kelarutan dalam pelarut tertentu. Oke. Nah, ini contoh pemisahan campuran melalui kromatografi ini bisa seperti daun suji, kunyit, dan sebagainya ya. Nah, kamu dapat baca kembali di dalam modul nantinya. Oke, adapun salah satu keunggulan dari kromatografi ini adalah dia mampu memisahkan campurannya secara kompleks, itu dia ya. Nah, kita lanjut ke pemisahan campuran namanya sentrifugasi. Sentrifugasi itu sering disebut dengan pemusingan. Dia merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan adanya gaya sentrifugal yang diberikan pada partikel-partikel yang melayang sehingga partikel tersebut dipaksa bergerak ke dasar bejana dan mengendap sehingga terjadi pemisahan antara pelarut dan partikel padat. Ya. Metode sentrifugasi ini biasanya dilakukan pada partikel padatan yang sangat halus ya, dengan jumlah campurannya yang lebih sedikit. Contohnya itu adalah memisahkan gabah yang masih berisi dengan gabah yang sudah kosong. Kita masuk ke pemisahan campuran yang terakhir, yaitu dengan menggunakan corong pisah. Metode pemisahan dengan corong ini itu digunakan untuk memisahkan dua jenis zat cair yang tidak memiliki daya larut. Ya. Contohnya itu adalah memisahkan campuran air dan minyak, di mana kita tahu kalau air dan minyak sudah disatuin, sudah dicampurkan, dia tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena apa? Karena massa jenis zat air itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis minyak. Nah, kalau kita mau berbicara tentang jenis-jenis pemisahan campuran, itu kita bisa bagi dua ya. Ada pemisahan campuran berdasarkan fisika dan pemisahan campuran yang bersifat kimia. Pemisahan campuran yang berdasarkan dengan sifat fisika itu dapat dilakukan melalui filtrasi atau penyaringan, evaporasi, yaitu pemisahan yang berdasarkan pada perbedaan zat yang menguap ya. Kemudian dapat menggunakan distilasi atau penyulingan,
dapat menggunakan secara kristalisasi, dan pemisahan campuran yang berdasarkan sifat fisika itu dapat dilakukan melalui sublimasi atau penyubliman. Jadi ada 5 ya cara pemisahan campuran yang bersifat fisika ya, yang berdasarkan sifat fisika, yaitu filtrasi, evaporasi, distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Nah, bagaimana pula dengan pemisahan campuran yang bersifat sifat kimia? Ya, ini dia cuma ada 2 caranya, jenisnya ya. Yaitu pertama dapat dilakukan melalui kromatografi dan dapat melalui ekstraksi atau penyaringan. Nah, untuk selanjutnya ini dapat kamu baca kembali dalam modul yang sudah Ibu berikan, dan jika ada bagian-bagian yang tidak kamu pahami, kamu bisa melakukan pertanyaan di ruang diskusi atau langsung WA ke Ibu. Oke, di sini ada tugas-tugasnya. Silahkan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan modul ya. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.